Yang pertama adalah dari Amr ibnu Murrah al-Juhani. Beliau menyatakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa shallaitul khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadana wa qumtu famimman ana? Qala minas siddiqin wa syuhada. Ya Rasulullah, menurut pendapatmu, kalau saya telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, kemudian aku sholat 5 waktu, aku menunaikan zakat, aku berpuasa pada bulan Ramadan, aku pun qiyamul Ramadan, jadi sholat malam pada bulan Ramadan, kira-kira aku termasuk golongan mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau termasuk golongan siddiqin dan syuhada, golongan orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang mati syahid. Hadis ini Bapak sekalian disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan di dalamnya terkandung isyarat bahwa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian melaksanakan qiyamul lail di dalamnya, insyaallah suatu saat nanti akan Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang siddiqin dan juga syuhada. Dan kita tahu bahwa derajat siddiqin adalah derajat tertinggi setelah derajat para nabi. Kita sering menyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Yang diberi nikmat oleh Allah adalah dari kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Jadi ada 4 derajat Bapak sekalian. Yang pertama derajat para nabi, dan ini tidak bisa dicapai oleh setiap manusia karena pilihan dari Allah. Minallahir risalah. Jadi Allah yang memilih siapa yang berhak untuk menjadi seorang rasul. Kerasulan tidak akan digapai dengan banyaknya ibadah. Kerasulan tidak akan digapai dengan kefasihan seorang dalam berbahasa Arab contohnya. Kerasulan itu pilihan dari Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana meletakkan kerasulan, siapa yang dipilih menjadi rasul. Derajat yang kedua adalah siddiqin. Nah, ini derajat setelah para nabi, apa sekalian. Dan kita bisa sampai kepada derajat ini. Salah satu caranya, biasakan untuk berpuasa. Ketika datang puasa Ramadan, tentu ditekankan kepada kita dan diwajibkan agar kita berpuasa. Karena memang puasa ini adalah amalan yang di dalamnya tidak terkandung riya. Itu kata para ulama. Kita bisa pura-pura sholat, kita bisa pura-pura sedekah, kita bisa pura-pura mengerjakan amal soleh lainnya, tapi pura-pura puasa nggak bisa, Bapak sekalian. Maksudnya Allah tahu mana orang yang memang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Kemudian Bapak sekalian, di antara keistimewaan bagi mereka dan kita semua yang memasuki bulan Ramadan adalah kisah yang sangat masyhur, kisah yang sama-sama juga sering kita dengar dari Thalhah ibn Ubaidillah yang menyatakan bahwa pada zaman Nabi ada 2 orang laki-laki bersaudara, 2 laki-laki berteman, Islamnya bareng. Islamnya bareng gitu Bapak sekalian. Cuman bedanya yang satu lebih bersungguh-sungguh dalam kebaikan, lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan daripada temannya. Yang lebih bersungguh-sungguh ini ikut jihad bersama Rasul, meninggal dunia, mati syahid. Sedangkan yang satu diberi usia oleh Allah 1 tahun lagi. Kata Thalhah ibn Ubaidillah, saya bermimpi bertemu dengan mereka itu, sedang berada seakan-akan di depan pintu surga. Kemudian keluar seseorang dari surga tersebut, mungkin itu adalah malaikat.
memberikan izin kepada orang kedua, yang mana orang kedua ini tadi kan diberi umur 1 tahun lagi setelah meninggal saudaranya tadi yang berperang di jalan Allah. Diperintahkan dan diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya mereka masuk. Setelah masuk, keluar lagi penjaga surganya itu ataupun laki-laki tadi, dan memberikan izin kepada orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Setelah masuk, laki-laki itu keluar lagi, kemudian berkata kepada Thalhah ibn Ubaidillah, pulanglah kamu karena belum saatnya kamu untuk masuk ke dalam bangunan ini, ke dalam tempat ini. Thalhah ibn Ubaidillah kemudian bangun. Nah, ternyata beliau kan bermimpi. Mimpinya kemudian diceritakan Bapak sekalian. Sampailah kepada Rasulullah SAW, dan para sahabat pada waktu itu merasa heran. Kok bisa orang yang hidup 1 tahun lagi setelah orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid? Maka Pak Rasul SAW bertanya, kalian merasa heran dari apa? Ya Rasulullah, laki-laki yang pertama itu mati syahid, sedangkan yang kedua tidak gugur di medan perang gitu. Kenapa yang masuk surga duluan adalah yang kedua? Maka Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, bukankah laki-laki yang kedua diberi usia 1 tahun lagi setelah saudaranya? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dia telah bertemu dengan bulan Ramadan. Dia berpuasa, dia sujud, dia ruku, dia sujud, dia sholat sekian kali, dia sujud sekian kali. Sesungguhnya derajat antara keduanya, kata Rasul, sejauh langit dan bumi. Masya Allah. Hadis ini pun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, hadis ini memberikan isyarat juga kepada kita bahwa bertemu dengan bulan Ramadan adalah karunia yang agung. Tentu bagi mereka yang benar-benar memaksimalkan dan memanfaatkan waktu ini dengan berbagai ketaatan. Mungkin kalau ada yang bertanya, apakah kita semua akan dapat Lailatul Qadar contoh? Bapak sekalian, semua kita akan melalui Lailatul Qadar insyaallah. Yang membedakan adalah sedang apa pada waktu itu. Ya, Lailatul Qadar itu akan senantiasa ada pada bulan Ramadan. Siapa yang diberi usia sampai akhir Ramadan, insya Allah dia akan melalui Lailatul Qadar. Yang membedakan apa yang kita lakukan. Ada di antara manusia mungkin ketika Lailatul Qadar malah tidur, ataupun sedang dalam kelalaiannya, atau sedang etikaf di mall. Karena biasanya 10 atau 20 hari pertama yang ramai masjid, 10 hari terakhir yang ramai mall malah ya, Masya Allah. Kebalik itu alikhwah. Jadi di masjid mengalami kemajuan, pindah ke mall. Softnya maju maksudnya gitu alikhwah. Nah, kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini pun tadi kan disebutkan, bukankah laki-laki ini bertemu dengan Ramadan, dia sholat sekian kali, dia sujud sekian kali. Kalau kita sujud dalam 1 rakaat kan 2 kali Bapak sekalian. Berarti minimal sekali kalau kita hanya sholat wajib dalam 1 hari sudah 34 kali sujud. Nah, 34 kali sujud itu dalam 1 hari. Kalau itu hanya wajib saja, coba dikali dengan 1 tahun, 365 dikali 34 kali sujud, sekian ribu sujud Bapak sekalian. Dan sebaik-baik gerakan di dalam sholat, seagung-agung gerakan di dalam sholat adalah ruku dan sujud. Karena itu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sholat cukup menyebut ruku atau sujud. Nah, warka'u ma'arraqi'in, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini kan menunjukkan sholat Bapak sekalian. Karena memang ruku dan sujud adalah gerakan teragung di dalam sholat. Sebagaimana ibadah teragung pula yang dibebankan kepada kita, salah satunya adalah tunduk kepada Allah. Ketundukan kita ditunjukkan dengan 3 hal Bapak sekalian. Yang pertama, tunduknya hati kita. Yang kedua, tunduknya lisan kita. Dan yang ketiga, tunduknya anggota badan kita.
Tunduknya hati, kita senantiasa meyakini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul, kita takut kepadanya itu ya. Kemudian juga menghiasi hati ini dengan sifat muraqabah contohnya. Al-khauf, rasa takut, al-khasyah. Kemudian kalau yang kedua, tunduk kita dengan lisan, dengan ucapan. Itu sangat terlihat dalam doa ruku dan sujud kita, Bapak sekalian. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ini ketika kita ruku. Kita akui kelemahan kita. Kita akui bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Masya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah yang maha agung. Kita rendah, kita hina. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ketika kita sujud pun kita katakan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kami kecil ya Allah. Kami siap untuk melakukan apapun yang telah engkau kerjakan ya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Ikhwah, dan yang ketiga ketundukan kita adalah dengan anggota badan. Itu dengan ruku menunjukkan ketundukan kita. Apalagi sujud. Ini puncak ketundukan seorang hamba ketika dia meletakkan anggota tubuhnya yang terbaik, yaitu kepalanya, di atas tanah. Saat itulah derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwahafidzakumullah, bersyukurlah kepada Allah kalau sampai saat ini kita masih bisa ruku, kita masih bisa sujud. Berapa banyak di antara teman-teman kita Bapak sekalian belum mendapatkan hidayah. Mereka tidak ruku, mereka tidak sujud, dan nanti di akhirat pun akan dikatakan, sujudlah kalian, orang-orang beriman bisa sujud, sedangkan orang-orang yang riya, mereka nggak bisa sujud, Bapak sekalian. Dijadikan lurus katanya punggungnya itu, sehingga mereka mau sujud itu malah tersungkur. Nas'alullahal afiyah. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaklah mereka bergembira karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini yang pertama dengan karunia, yang kedua dengan rahmat. Kita harus bergembira. Ada yang menyatakan karunia Allah itu adalah Islam. Rahmat Allah adalah berbagai kebaikan, salah satunya datang bulan Ramadan. Maka berbahagialah Bapak sekalian. Kita maksimalkan ya bulan Ramadan ini. Sebagian ulama ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun berkaitan dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Saat bertemu dengan teman-temannya, mereka menyatakan, alhamdulillah, tadi malam saya qiyamul lail sekian rakaat. Tadi malam saya membaca Al-Quran sekian juz. Tadi malam saya bersedekah sekian dan sekian. Walaupun ini tentu tidak dilakukan oleh semua orang karena khawatir riya. Nah, Bapak sekalian, tapi ada yang melakukan seperti itu. Ketika ditanya, kenapa engkau menceritakan hal itu? Beliau menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi untuk memberi motivasi kepada yang lain, Bapak sekalian. Dan karunia dari Allah itu bukan sekedar harta. Karunia dan pemberian Allah itu bukan sekedar tanah yang luas, rumah yang megah contohnya, dan sebagainya. Akan tetapi berbagai ketaatan yang kita kerjakan itu pun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhwahafidzakumullah. Hadis yang lain Bapak sekalian berkaitan dengan hal ini, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyatakan, as-salawatul khamsu, ya ini kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-salawatul khamsu wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Ramadan ke Ramadan yang lainnya itu menghapuskan dosa selama dijauhi dosa besar. Maka kalau kita Bapak sekalian beramal soleh pada bulan Ramadan ini, insyaallah Allah akan ampuni sampai Ramadan yang akan datang. Betulkah ini sebuah keistimewaan? Ya tentu ini adalah keistimewaan Bapak sekalian. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan, siapa
ya, siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebutkan siapa yang beriman kepada Allah, ya man amana billahi wa rusuli, siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya, kemudian wa aqamas salat, mendirikan salat, wa addaz zakah, menunaikan zakat, wa shoma ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah, wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah, itulah keistimewaan kita saat diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama terdahulu mengisi bulan Ramadan? Maka mari kita sama-sama melihat, Bapak sekalian, ada sebuah buku judulnya adalah Hadyus Salaf fi Ramadan. Bagaimana para ulama soleh terdahulu mengisi waktu pada bulan Ramadan. Al-ikhwah hafidhakumullah, tentu di sini akan kita sampaikan secara ringkas karena waktunya yang terbatas itu Bapak sekalian ya. Yang pertama Bapak sekalian, mereka menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka faham bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ramadan sangat berkaitan erat dengan Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan kita tahu diturunkan pada Lailatul Qadar. Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasul itu pun pada bulan Ramadan. Dan banyak ayat-ayat lainnya Bapak sekalian yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bahkan al-ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan minimal sekali. Menghatamkannya bareng dengan malaikat Jibril, tadarus bersama malaikat Jibril. Dan di tahun terakhir, di tahun yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di dalamnya, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Masya Allah. Sehingga para ulama memberikan nasihat kepada kita, minimal hatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 1 kali, itu minimal. Atau 2 kali, seperti juga Rasul bersama malaikat Jibril. Nah, baru kemudian nanti kita lihat beberapa agenda para ulama berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama Bapak sekalian, kita lihat dulu firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi keterangan-keterangan tersebut, dan juga sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil Bapak sekalian. Jadi yang pertama, fungsi daripada Al-Quran adalah huda, petunjuk bagi kita Bapak sekalian. Setiap kita memerlukan petunjuk, bahkan kebutuhan kita terhadap hidayah melebihi kebutuhan kita terhadap makanan Bapak sekalian. Sehingga doa yang selalu kita ucapkan tadi, minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku perhatikan seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Kita tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali dengan berdoa. Dan kata beliau, saya perhatikan sebaik-baik doa, maka saya dapatkan ihdinas siratal mustaqim, itu adalah sebaik-baik doa. Masya Allah. Siapa yang sudah dapat hidayah, dia sudah mendapatkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah kitab hidayah. Memang Al-Quran menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Di dalam Al-Quran contohnya menceritakan tentang Nabi Adam, menceritakan tentang Qarun dan sebagainya. Akan tetapi cerita tersebut tujuan intinya adalah menghantarkan manusia agar mendapatkan hidayah. Sehingga Al-Quran bukan kitab cerita, Al-Quran adalah kitab hidayah. Apapun yang ada di dalamnya menghantarkan seseorang tadi untuk mengecap hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menurunkan Al-Quran banyak menurunkannya di malam hari. Nah, ini karena memang malam itu sangat tenang Bapak sekalian, dan sangat memberikan pengaruh yang begitu mendalam kepada hati kita. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Masya Allah, dalam surat
Al-Muzammil itu. Jadi pada waktu malam itu sangat berkesan bacaannya itu di dalamnya. Masya Allah. Ayo ikhwah hafizakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menuturkan, kana ba'du salaf yakhtimu fi qiyam Ramadan fi kulli thalathil layalin. Bahwa ulama terdahulu yang soleh, mereka terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam, dalam sholat setiap 3 hari sekali. Ini dalam sholat. Kalau di luar sholat gimana? Maka kita pun Bapak sekalian pernah bertemu dengan seseorang, beliau membaca dalam 1 hari 10 juz, setiap 3 hari hatam, setiap 3 hari hatam. Bapak sekalian, ini pertanyaan bagi kita nih, bisa nggak ini 1 hari 10 juz? Ya Mas, Insya Allah ya, kalau 1 juznya anggaplah setengah jam, berarti kan 10 juz itu 5 jam. Tinggal dibagi saja, anggaplah 1 jam contohnya setelah subuh, atau setengah jam sebelum subuh, setengah jam setelah subuh, setengah jam sebelum duhur, setengah jam setelah duhur, dan sebagainya itu. Masya Allah. Ya, jadi setiap 3 malam dalam sholatnya. Kalau dalam sholat membaca 10 juz, berapa jam itu sholatnya? Ya Bapak sekalian, tadi 10 juz itu kalau bacaannya sedang lah gitu ya, nggak terlalu cepat, kurang lebih setengah jam 1 juznya. 1 juznya setengah jam. Berarti kan kalau 10 juz ya tadi 5 jam. Pernah nggak Bapak sekalian qiyamul Ramadan 5 jam? Enggak ya. Waktu kita umroh pun di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi kan nggak nyampe 5 jam. Bapak sekalian, ini dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail pada rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai lanjut An-Nisa. An-Nisa selesai lanjut Ali Imran. Makmum yang ikut di belakangnya itu ketika Rasul membaca Al-Baqarah, oh mungkin dia akan ruku di ayat kesekian. Ternyata lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Maka kata makmumnya mungkin akan ruku ketika selesai Al-Baqarah. Lanjut An-Nisa. Kata makmumnya mungkin akan ruku selesai An-Nisa. An-Nisa selesai lanjut Ali Imran. Ali Imran selesai baru ruku. 5 juz Bapak sekalian dalam 1 rakaat. Bisa dibayangkan ini gemeter mungkin ya kalau kita ikut. Besoknya wallah alam ikut lagi apa tidak itu. Iya insyaallah. Alhamdulillah ya, kaum muslimin semakin memenuhi masjid, maka biasanya strategi para imam itu adalah tidak terlalu memanjangkan bacaan untuk permulaan bagi mereka itu. Nggak apa-apa, silahkan alaikum. Yang dibaca surat-surat yang terpendek, silahkan alaikum untuk permulaan. Nanti kedepannya insya Allah ya semakin panjang sudah semakin terbiasa. Karena ada di beberapa tempat itu Ustadz katanya kalau sholat taraweh lebih dari setengah jam itu jamaah udah mulai batuk-batuk katanya. Masya Allah. Iya di sana jauh di planet sana Bapak sekalian. Kalau di sini kan tidak ya, nggak beda insya Allah. Nah, ada juga yang menyatakan berkaitan dengan Al-Qur'an nih, wa ba'duhum fi kulli sab'. Sebagian mereka menghatamkan Al-Qur'an setiap pekan. Wa ba'duhum fi kulli asyrah. Sebagian mereka menghatamkan Al-Qur'an setiap 10 hari sekali. Wa kana as-salaf yatluna al-Qur'an fi syahri Ramadan fi sholati wa ghairiha. Para ulama terdahulu yang soleh membaca Al-Quran itu pada bulan Ramadan, baik di dalam sholat ataupun di lainnya. Maksudnya membaca dengan bacaan yang begitu panjang. Kemudian al-ikhwah, Abu Dzar Al-Ghifari beliau menyatakan, kami berpuasa pada zaman Rasulullah SAW, tentu bersama Rasul. Kemudian Rasul SAW memang tidak sholat bersama kami, kata beliau ya, karena Rasul kan sholat tarawehnya itu hanya 3 malam saja. Setelah itu beliau sholat di rumahnya karena khawatir diwajibkan, ya diwajibkan kepada kita. Maka lihuhafizakumullah, kata beliau, pernah juga Rasulullah SAW sholat bersama kami itu sampai 1/3 malam terakhir lewat.
sepertiga malam pertama, ya sepertiga malam pertama lewat. Berarti anggaplah sampai jam 12 contohnya. Itu baru selesai sholatnya, Bapak sekalian. Berarti yang dibaca, bacaan yang begitu panjang ya. Begitu juga ikhwah hafizakumullah. Yang lainnya menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sholat bersama kami sampai waktu fajar saja? Itu Masya Allah. Ini semangatnya para sahabat. Kalau di kita kan tadi nego itu biar diringankan sholatnya. Ya kalau yang membaca contohnya Al-Bayyinah dinego Al-Ikhlas aja, contoh gitu ya. Nah kalau zaman Rasul, ya Rasul kenapa hanya sepertiga malam pertama saja? Kenapa enggak sampai fajar sekalian? Atau menjelang fajar, biar kita bisa sahur gitu. Akhirnya Rasul SAW menyatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya pahala seperti sholat semalaman penuh. Masya Allah. Maka bapak-bapak sekalian, kalau imam belum selesai, jangan pulang dulu. Sampai selesai baru pulang. Itu ditulis pahala seperti sholat semalaman penuh. Kalau dalam hadis lain disebutkan siapa yang sholat isya berjamaah mendapatkan pahala seperti sholat malam setengahnya, setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah diberi pahala oleh Allah seakan-akan sholat semalaman penuh. Ini kalau digabung, kita sholat isya berjamaah, sholat taraweh sampai selesai bersama imam, ditambah sholat subuh berjamaah, kira-kira pahalanya seperti apa? Maka itu adalah cara memanjangkan usia kita, Bapak sekalian. Jangan lewatkan kesempatan terbaik ini. Kemudian juga yang lainnya, Bapak sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Wahab, beliau bertanya kepada salah seorang ya di antara mereka ini, kepada saudarinya Malik ibni Anas. Sebenarnya Malik ibni Anas ini kegiatannya apa katanya selama bulan Ramadan? Ini Bapak sekalian, yang ditanya keluarganya, karena memang keluarga itu kan melihat aktivitas kita selama di rumah. Kalau di masjid kelihatan Bapak sekalian, bapak-bapak baca Quran, bapak sholat sunnah dan sebagainya, kelihatan oleh kita, itu yang kelihatan. Nah sekarang yang nggak kelihatan di rumah, ditanya sama keluarganya, Anas bin Malik kalau di rumah ngapain? Kata saudarinya, al-mushafu wat tilawah. Yang beliau kerjakan tidak lepas yang pertama dari mushaf dan juga membaca Al-Quran. Tentu ya mushaf dan membaca Al-Quran. Kemana-mana beliau membaca. Kapan ada kesempatan beliau baca. Jadi seakan-akan urat mereka itu memang sudah tersambung dengan Al-Quran. Kalau kita sebagiannya saat ada waktu lihat WhatsApp, lihat Telegram, lihat Instagram ya dan sebagainya. Bahkan lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial daripada Al-Quranul Karim. Ibnu Mas'ud juga beliau menyatakan, kalau kalian mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan dengan seksama, karena pasti ada perintah yang disampaikan kepadamu atau ada berita yang memang harus kita ketahui. Juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas beliau menyatakan, ya alikhwah budzakumullah, ketika ditanya oleh Abu Hamzah, saya adalah orang yang cepat sekali membaca Al-Quran, baca Qurannya cepat. Bagaimana menurut engkau gitu ya? Boleh nggak saya membaca Al-Quran dalam 3 hari? Ibnu Abbas menyatakan, saya membaca Al-Quran dalam 1 hari hanya 1 surat lebih aku cintai daripada membacanya terlalu cepat, kata beliau. Jadi membaca dengan tadabbur, membaca dengan penuh penghayatan itu lebih aku cintai, kata Ibnu Abbas, daripada membaca terlalu cepat. Nah ini juga Bapak sekalian, alangkah baiknya bagi kita, apalagi yang belum memahami makna daripada Al-Quranul Karim, yang terbaik adalah kita baca Al-Quran, kemudian apa sih maknanya, daripada membanyakan hatam. Ya, ada kemarin hari Kamis ini seseorang yang bertanya, Ustaz, katanya, saya
membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan khususnya dari mulai sekarang ini, kata beliau, saya lebih mementingkan tahu maknanya, kira-kira bagus nggak daripada saya membaca Al-Quran hatam sekian kali. Karena Ramadan sebelumnya beliau hatam terus gitu. Nah sekarang dia rubah. Setiap kali ada satu kosakata yang asing bagi beliau, beliau tulis, dilihat artinya apa. Nah itu yang terbaik kata saya. Sehingga nanti suatu saat kalau kita sudah benar-benar faham maknanya, saat membaca ayat tersebut langsung tergambar maknanya Bapak sekalian. Ya. Maka ada teman saya pun Bapak sekalian, beliau meringkas kosakata yang bisa kita hafal dari Al-Qur'anul Karim. Apabila kita hafal kosakata ini, insya Allah semua ayat Al-Qur'anul Karim kita faham. Karena kosakata dalam Al-Qur'an ada yang berulang tuh Bapak sekalian. Contohnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa makna tadhbahu? Zabaha yadhbahu. Oh, menyembelih. Setiap kata zabaha di dalam Al-Qur'an artinya itu contohnya. Itu Masya Allah, itu bagus sekali. Maka kita pun alangkah baiknya memang di samping menghatamkan Al-Qur'an tapi juga memahami maknanya. Ikhwah hafizakumullah. Rasulullah SAW menyatakan Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat ya, syafaat pada hari kiamat kelak. Selanjutnya Bapak sekalian, kita lihat nih, al-ikhwah hafizakumullah, para ulama terdahulu berkaitan dengan sholat tarawih. Atau sebelum dilanjutkan, berkaitan dengan Al-Quran, kita sering mendengar Imam Bukhari kan menghatamkan 60 kali, berarti satu hari 2 kali Bapak sekalian. Bagi kita, bagi saya lah gitu ya, al-ikhwah, seakan-akan berat sekali dalam sehari 2 kali. Tapi bagi Imam Syafi'i bisa. Maka ini memberikan isyarat kepada kita, memberikan pelajaran bahwa orang soleh bisa mengerjakan sesuatu yang menurut orang-orang awam mustahil. Ya, bagi saya itu seakan-akan mustahil. Anggaplah sibuk, contohnya sibuk ngajar dan sebagainya. Seakan-akan mustahil. Imam Syafi'i lebih sibuk Bapak sekalian. Namun pada bulan Ramadan mengkhususkan untuk baca Al-Quran sampai 2 kali. Imam Bukhari 30 kali. Sehari sekali itu. Coba nanti kalau pas itikaf nih Bapak sekalian ya. Pas itikaf kita coba bisa nggak dalam 1 hari hatam Al-Quran. Khusus pada bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nih Bapak-Bapak sekalian, insya Allah di sini ada itikaf kan ya. Nanti kita coba nih pas itikaf. Kan nggak ada kegiatan lain, insya Allah kan nggak diganggu oleh istri ya, bapak-bapak nih, atau istrinya nggak diganggu oleh suaminya. Coba, bapak sekalian, sebelum sahur, setelah kita berdoa, perbanyak membaca Al-Quran, setelah subuh terus pokoknya seharian itu kira-kira bisa nggak hatam Al-Quran. Murid-murid saya bapak sekalian, ketika mereka tasmi' 30 juz, mereka tasmi' itu dari setelah subuh, maka maghrib selesai 30 juz. Ini kan menunjukkan bisa itu. Nah coba kita nanti insya Allah sekali lagi ya, pas waktu itikaf. Nah, jadi itikaf itu bukan pindah tidur Pak Ji ya, bukan pindah tidur. Nah sekarang bagaimana para ulama terdahulu dalam sholat taraweh? Disebutkan oleh Al-Walid ibn Ali, dari bapaknya beliau menyatakan kana Suwaid ibn Ghaflah. Suwaid ini menyatakan, dan beliau dari kalangan tabi'in Bapak sekalian, ya ummuna fi syahri Ramadan fil qiyam wa qad ata alaihi 20 mi'ah sanah. Ini Suwaid ini ternyata Bapak sekalian tetap menjadi imam pada bulan Ramadan padahal usianya sudah 120 tahun. Udah langka nih. Zaman sekarang usia segini udah sangat langka. Kalau ada perlu dilestarikan Bapak sekalian. Belum lama saya mendengar dari seorang ustadz di luar negeri ada laki-laki berusia 120 tahun punya bayi gitu, Masya Allah. Jadi bapak-bapak itu memang sampai usia kapanpun itu insya Allah dengan izin Allah tentu ya, ibarat kelapa katanya ya, santannya makin kental itu Masya Allah. Kalau ibu-ibu kan terbatas, ada masa menopausnya itu, tapi kalau laki-laki Masya Allah ini 120 tahun punya bayi katanya, berarti kan istrinya masih muda tentu ya. Masya Allah. Nah, kayak kembali ke sini. Usia 120 tahun masih jadi imam.
Ini juga menunjukkan otaknya masih encer, Bapak sekalian. Maka kata para ulama, salah satu keistimewaan para penghafal Al-Quran tidak terkena pikun. Masya Allah. Usia 100 tahun. Masih seger itu hafalannya. Dan bahkan ketika saya kuliah S3, alhamdulillah sudah selesai itu, Bapak sekalian, ada teman-teman itu memang udah sepuh. Ketika kita ngobrol, ayo dong kita selesaikan disertasinya, ayo kita kasih semangat. Mereka menyatakan, otak saya udah nggak mampu katanya itu. Karena usia, padahal kan usianya belum 80 aja belum, 70 juga belum gitu. Tapi sudah menyatakan seperti itu. Nah, ini yang 120 tahun masih hafal Al-Qur'anul Karim. Keistimewaan dari Allah. Dan saya pun punya guru Bapak sekalian, hafal Al-Qur'an, punya sanad Masya Allah. Pernah suatu saat beliau lumpuh, namanya juga lumpuh, tidak bisa bergerak seluruhnya itu. Qadarullah sembuh Bapak sekalian. Wallah alam bisa. Sampai orang-orang menyatakan ini karena keberkahan Al-Qur'an. Sembuh. Udah ngajar-ngajar lagi sampai sekarang itu Masya Allah. Ikhwahfidakumullah ya. Kembali lagi ke sini. Al-Hasan Al-Basri beliau menyatakan, saya tidak menemukan satu ibadah pun, kata beliau, yang lebih berat daripada sholat di keheningan malam. Nah, karena berat itu menunjukkan pahalanya pun berat, besar. Maka para ulama pun walaupun berat mereka tetap melaksanakannya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih beberapa orang menjadi imam. Ada Ubay bin Ka'ab, ada kemudian juga Tamim Ad-Dari. Mereka berdua itu selalu menjadi imam pada bulan Ramadan. Fakanal qari yaqra bil mi'in, kata beliau. Ketika mereka menjadi imam, pasti yang dibaca adalah ayat-ayat yang lebih dari 100, surat yang lebih dari 100 ayat. Al-mi'in. Kemudian juga sampai, kata beliau, kami harus bersandar ke tongkat-tongkat kami karena lamanya berdiri dalam sholat. Masya Allah. Dan kami tidak pernah keluar dari masjid kecuali waktu fajar. Dari habis isya sampai waktu fajar. Oh, Masya Allah, berapa juz. Juga guru saya bercerita ketika beliau menuntut ilmu di Mesir, ada satu masjid. Masjid itu memang dikhususkan bagi siapa yang siap sholat jamaah bersama mereka. Selesai sholat isya, karena beliau nggak tahu, beliau ada bimbingan disertasi gitu. Gurunya itu di sana, akhirnya kan mau nggak mau harus ke sana. Beliau nggak tahu tuh, sholat isya berjamaah ikut taraweh. Kata beliau, sholat tarawehnya sampai fajar. Masya Allah, sampai menjelang fajar karena waktu itu sahur. Habis itu dia nggak pernah datang lagi ke sana gitu. Masya Allah, karena apa ya? Karena banyak kegiatan yang lain ya Masya Allah. Itu memang masjidnya khusus katanya. Dari mulai isya itu, setelah isya, taraweh, baru pulang itu mendekati waktu fajar. Tentu orang-orang pilihan tentunya ya. Nah, jangan sampai diikuti yang 21 rakaat hanya 5 menit contohnya. Nah, itu gimana bacaannya ya? Nah, kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Utsman An-Nahdi beliau menyatakan Umar memerintahkan kepada imam itu kalau bacaannya cepat maka bacalah minimal 30 ayat. Kalau bacaannya sedang, bacalah 20 ayat. Nah, ataupun 25 ayat. Tapi kalau sangat lambat, bacalah 20 ayat saja. Satu rakaatnya 20 ayat. Lumayan tuh Bapak sekalian. 20 ayat. Bisa dua lembar itu Bapak sekalian. 2 lembar. Kalau anggaplah satu rakaat 2 lembar, maka 10 rakaat udah 2 juz. Satu juznya itu kan 10 lembar bolak-balik Bapak sekalian. Nah, kemudian al-ikhwah, kenapa dinamakan dengan sholat taraweh? Karena kita dianjurkan selesai salam istirahat sejenak. Namanya juga tarawih. Tarawih itu istirahat. Selesai salam, assalamualaikum, istirahat sejenak, minum dulu Bapak sekalian ya. Ya kalau tidur enggak Pak? Ya istirahat dulu itu minum. Masya Allah. Nah kemudian nih di sini Asy-Syafi'i beliau pernah menyatakan
Saya mencintai ataupun saya menginginkan dari seseorang pada bulan Ramadan itu agar dia lebih mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah untuk berderma, ya, untuk banyak memberi kepada sesama, kata beliau. Kemudian juga kata beliau, alikhwahfidakumullah, dan agar mereka menyibukkan diri dengan berpuasa, kemudian dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Alikhwahfidakumullah. Nah, yang selanjutnya Bapak sekalian ya, para ulama terdahulu dalam bulan Ramadan adalah mereka isi dengan dengan itikaf. Tentu di sini ya, alikhwahfidakumullah. Nanti di 10 hari yang terakhir, 10 hari terakhir kita itikaf. Dan tadi sudah kita singgung banyak hal Bapak sekalian, diantaranya itikaf itu bukan pindah tidur, ya, bukan pindah tidur. Kemudian para ulama terdahulu pun ketika bulan Ramadan mereka memperbanyak doa. Mereka sadar bahwa doa yang tidak pernah tertolak oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Ada yang bertanya, ya Syekh, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini kenapa diletakkan di antara ayat-ayat puasa? Ya, Bapak sekalian, ayat puasa diselingi dengan ayat ini. Maka mereka menyatakan karena doa orang yang berpuasa selalu terkabul. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan salatu da'awat mustajabah, ya, ataupun salatu da'awat la turad, 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya yang pertama, doa orang yang berpuasa ketika akan berbuka. Maka sunnah Bapak sekalian, sebelum buka kita kumpul bersama keluarga, itu kita kumpul mungkin 10 menit sebelumnya, kita baca doa. Bapak-bapak yang doa, anak-anak yang mengaminkan. Atau contohnya yang belum sempat membaca dzikir pagi ataupun sore, maka baca pada waktu itu, alikhwahfidakumullah. Baca, perbanyak doa. Semoga doa kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." Wahai Mu'ad, aku ini benar-benar mencintaimu. Maka janganlah engkau tinggalkan doa ketika selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa menyebut namamu. Bantulah aku agar senantiasa bersyukur kepadamu. Bantulah aku agar senantiasa memperbaiki ibadahku. Oh, Masya Allah. Kita tidak bisa beribadah tanpa bantuan dari Allah. Kita tidak bisa melakukan berbagai ketaatan tanpa izin dari Allah. Karena itu mintalah pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintah pertama bagi kita adalah ibadah. Karena ibadah kita nggak akan pernah mampu melakukannya, maka minta pertolongan kepada Allah. Nanti silakan dibuka dalam buku, contohnya Madarijus Salikin, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menceritakan dan menjelaskan kenapa didahulukan ibadah daripada doa isti'anah itu, memohon pertolongan. Karena ibadah itu tujuan penciptaan makhluk, sedangkan isti'anah sarana agar tujuan tersebut terrealisasi. Nah, alikhwahfidakumullah. Kemudian yang selanjutnya juga mereka mengisi dengan para ulama soleh yang terdahulu mengisi Ramadan dengan banyak berbuat baik kepada sesama. Salah satunya memberi makan orang yang berbuka. Ada di antara mereka Bapak sekalian nggak mau buka sendirian. Kalau beliau punya makanan, beliau selalu nyari teman untuk makan. Masya Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW kan menyatakan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya pahalanya dan pahala yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Semakin banyak yang diberi, semakin banyak kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Kedermawanan beliau lebih banyak daripada angin yang berhembus. Masih banyak Bapak sekalian, tapi saya cukupkan sampai di sini. Sisanya adalah untuk tanya jawab. Biasanya dengan tanya jawab semakin terbuka,
wawasan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk kita yang menyampaikannya pada pagi hari ini terkait apa yang harus kita kerjakan untuk mengisi bulan-bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, dan juga atas terkabulnya doa kita bersama. Kita ingat 2 bulan sebelum Ramadan kita sama-sama sudah berdoa mohon pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan, dan doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan nggak ada kita di sini. Termasuk orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah justru pada mau masuk bulan Ramadan ya. Iya, panggil oleh Allah. Dan alhamdulillah kita semua dikabulkan oleh Allah masuk di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, itu mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. 1, 2. Sekarang saya kan dalam hal ini kita baru sholat kita bukan iya dengan kedua iya hanya saya kira, tapi ternyata itu tetap melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Katanya dalam mencari nafkah. Ketika lebih banyak dan justru beberapa orang ini mencari nafkahnya justru lebih kencang lagi. Yang bukan apa namanya yang banyak negatif juga, kayak sengaja tidak berhalangan dihajarannya. Nah, sekarang itu bagaimana bertanggung jawab dirinya itu dia tahu sholat 5 waktu itu kan 5 minta sujud. Tapi bukan kelakuan itu tetap dilakukan itu untuk mencari nafkah. Dia tahu itu negatif, haram, tapi tetap dilakukan karena untuk dipenuhi keluarganya. Jadi makanya keluarga kalau kita itu komposisinya boleh doa dan membaca Quran. Kalau misalnya bagaimana baca mana atau bagaimana kan komposisinya kalau dalam ketika itu terakhir di masjid itu kita baca bunyinya dengan bacaan Quran itu berapa komposisinya yang pas yang bagus yang supaya kita enak gitu kan. Makanya kan misalnya itu mengambil lagi. Salam. Sampai. Tadi ya Pak. Tidak. Ustaz sebenarnya ingin bertanya tentang ketika sudah khatam Al-Quran Pak Ustaz, tentang pembagian 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga Pak Ustaz. Kebetulan ada nenek-nenek di daerah Sumatera itu mereka itikaf itu sebulan penuh Pak Ustaz. Jadi terus juga mereka merasakan mendapatkan Lailatul Qadar bukan pada 10 hari terakhir gitu Pak Ustaz. Dan kebetulan pas lagi ayam Maulid pada pertengahan bulan gitu Pak Ustaz, yang dirasakan ketenangan terus kayaknya terang gitu Pak Ustaz. Jadi dihinggi gitu Pak Ustaz. Terus mengenai khatam Al-Quran Pak Ustaz, bagaimana kalau misalnya khatam Al-Quran terus dirayakan gitu, karena ada tradisi ibu-ibu itu berkelompok terus yang menghatamkan Al-Quran terus dirayakan rame-rame. Kita sih masa seperti itu bergabung. Salam. Ada lagi? Ibu ada ibu? Ini Wajib. Ada ibu? Mana? Bisa ada? Ya. Ibu udah Pak. Ya. Kalau yang biasa itu kita digunakan untuk dengan masyarakat. Kalau sholat itu kan
pasti diterima. Kalau misalnya bukan masak, kalau lagi pokok tidak saya sahabat pasti diterima. Tapi ada juga kalau saya mau masak banyak sahabat atau banyak pacaran Tuhan. Nah kalau sama waktu itu jangankan hari Ramadan saja pasti diterima. Sedangkan pacaran Tuhan itu kan harus hukumnya harus ngobrol ya, kita harus benar. Ya. Apalagi kalau misalnya kita tidak kaget, ya kita tidak boleh tidak kaget. Berarti kan kalau misalnya bacanya atau benar, jadi benar banyak sahabat benar. Kalau sahabat pasti terima, kalau karena Barakallah, jazakallah. terus yang kedua ini Al-Quran itu diturunkan mengalir. Satu kali diturunkan utuh di Amerika, yang kedua diturunkan Berangsur-angsur. melalui bayi. Nah, itu Al-Quran itu kan diturunkan pertama itu kan surat Al-Salih. Al-Alaq. Nah itu kan diturunkan Al-Quran. Ya. Dari 1 sampai 5. 5. Artinya yang diturunkan ke dunia itu kan sesuai kebutuhan. Ya. Kebutuhan seperti ini. Nah itu kan berarti itu kan memberikan kebutuhan untuk dari 1 sampai 5. Nah sedangkan ayat Muhammad itu kan dari 1 sampai 19. Pertanyaannya dari ayat yang ke-6 sampai 19 itu kapan mulainya? Kan kenapa bisa nyambung? Ya, barakallah. Jazakumullah khair, masya Allah. Satu orang 2 berarti ya, jadi udah 6 ya, masya Allah. Oke, yang pertama Bapak sekalian, ada orang yang sholat, akan tetapi puasa juga gitu ya, dia puasa juga, tapi ketika mencari nafkah, kenapa tidak memperhatikan batasan-batasan di dalamnya, sehingga yang haram pun dilanggar. Dia ikut puasa, tapi malah kenceng katanya nipunya. Na'udzubillah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholatnya belum berpengaruh kepada perilaku dan akhlaknya. Sholat yang benar itu, Bapak sekalian, pasti memberikan pengaruh kepada ucapan dan kepada perilaku seseorang. Itu bukti nyata dari firman Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seluruh gerakan sholat itu menunjukkan pengabdian dia kepada Allah. Maka tadi saya sampaikan, saya kasih contoh aja dengan ruku dan sujud. Ya Bapak sekalian, ketundukan seorang hamba benar-benar terbukti ketika ruku dan sujud. Dia ngaku, ya Allah kalau saya sedang mencari nafkah, saya akan taat kepada aturanmu. Tapi dia langgar, berarti sholatnya bermasalah Bapak sekalian. Ketika dia sujud, dia menyatakan pokoknya yang halal akan saya cari, yang haram akan saya tinggalkan. Ternyata dilanggar, berarti masalah juga sholatnya. Bapak sekalian ingat, yang kita inginkan bukan sekedar jumlah, tapi juga keberkahan. Percuma Bapak sekalian banyak namun tidak berkah. Banyak dari hasil nyuri, atau bahasa halusnya banyak hasil korupsi gitu ya. Percuma Bapak sekalian. Di akhirat kelak kata Rasul, saya benar-benar mengetahui akan ada dari umat ini datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang dia korupsi pada waktu di dunia. Unta itu dibawa Bapak sekalian. Sapi, kambing dibawa nanti. Berarti nanti yang korupsi tanah ya bawa tanah itu Bapak sekalian. Bansos, Masya Allah ini. Bawalah itu, nggak tahu berapa triliun. Contoh kita di akhirat dibawa apapun pokoknya ya. Apapun yang dikorupsi, dicuri pada waktu di dunia dibawa di akhirat, memberatkan punggungnya. Orang yang berpuasa, orang yang sholat dengan baik, maka tentu dia akan menjauhi yang haram. Dalam puasa yang kita tinggalkan kan yang halal. Roti itu kan halal, tapi nanti setelah maghrib katanya, ini kalau kata Kiai Haji MZ itu. Kemudian juga kolak ya halal, tapi nanti setelah maghrib. Nah kalau istri halal juga, tapi nanti setelah taraweh katanya gitu ya, Masya Allah. Itu kan yang halal. Yang halal kita tinggalkan karena Allah merintah. Mestinya kita lebih siap lagi untuk meninggalkan yang
Syubhat apalagi haram gitu. Berarti puasa dan sholatnya belum berpengaruh tuh pada orang tersebut. Yang kita inginkan Bapak sekalian nggak apa-apa banyak, yang penting berkah itu. Ya, daripada sedikit menyengsarakan ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian berkaitan dengan doa atau baca Al-Qur'an yang diperbanyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Orang yang berdoa kira-kira minta apa? Minta surga, minta keridhaan dari Allah. Orang yang sibuk dengan baca Al-Quran diberi surga, diberi keridhaan Allah, bahkan lebih baik lagi. Maka sibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga nih dari Bapak. Tadi tentang apa Pak? Oh tadi masalah itikaf ya. Ataupun pembagian 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga idkhul minan nar. Sebenarnya yang benar Bapak sekalian, 10 hari pertama rahmat, maghfirah, idkhul minan nar. 10 hari kedua rahmat, maghfirah, idkhul minan nar, pembebasan dari neraka. Ya, dan selanjutnya yang 3 itu. 10 hari ketiga rahmat, maghfirah, idkhul minan nar, berarti semuanya rahmat, maghfirah, idkhul minan nar. Kemudian berkaitan dengan i'tikaf yang dianjurkan oleh Rasul 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau ada contohnya yang mau i'tikaf sebulan full, ya silahkan saja. Kalau memang nggak ada kegiatan Bapak sekalian. Nah, punya contohnya sudah punya bekal untuk 1 bulan ke depan sehingga dia tidak mencari nafkah lagi, silahkan saja. Perbanyak nanti ibadah di dalam. Jangan sampai kita mengerjakan ibadah tapi keluarga mohon maaf contohnya terbengkalai. Ya Bapak sekalian. Maka biasanya para karyawan-karyawan itu yang cerdas, mereka itu milih hari cuti saya kumpulkan untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan katanya, Masya Allah. Ada yang milih seperti itu. Bolehlah Bapak sekalian ya. Kemudian kalau ada yang menyatakan, benarkah Lailatul Qadar di pertengahan Ramadan? Tadi seperti pertanyaannya Bapak sekalian. Memang berkaitan dengan Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat. Banyak sekali perkataan para ulama. Tapi yang mendekati kebenaran, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. Ini saya kasih contoh pendapat saja ya, pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu pertengahan Ramadan. Ada yang berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Kata mereka, buktinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan di 10 terakhir kata mereka, tapi tanggal. Nah itu pokoknya di awal-awal Ramadan ataupun di pertengahan Ramadan. Itu hanya pendapat. Tapi yang masyhur yang diambil oleh jumhur ulama, Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Dan lebih lebih ditekankan lagi ibadah pada tanggal 27. Walaupun juga bisa 25 ya dan sebagainya. Pokoknya dia malam-malam ganjil gitu ya Bapak sekalian. Itu ya Pak, udah ya? Ada lagi tadi? Oh ya, khatam Al-Quran dirayakan. Para ulama Bapak sekalian, sebagian mereka ketika selesai menghatamkan Al-Quran 30 juz, mereka panggil anak-anaknya, mereka panggil keluarganya, ngumpul di rumah. Mereka kemudian makan-makan bareng, tapi sebelum itu mereka doa. Karena kata mereka, ketika Al-Quran selesai dibaca, ada satu doa yang mustajab. Maka dikumpulkan tuh anak-anaknya, mereka berdoa kepada Allah. Baru setelah itu mereka makan-makan bareng, itu di rumahnya. Mungkin dari sini ibu-ibu berinisiatif seperti itu. Nanti bukan hanya makan-makan berarti ya, doa Bapak sekalian. Doa di sana, doain perbanyak karena di sana ada doa yang insya Allah terkabulkan. Barakallahu fikum ya. Kemudian dari Bapak perbanyak sholawat atau perbanyak baca Al-Quran. Sebenarnya gini Bapak sekalian, dua ibadah ini kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Sholawat ataupun baca Al-Quran itu dua-duanya ibadah dan kita belum tahu mana yang diterima. Semua jenis ibadah itu kan yang menerima Allah, bukan kita yang menentukan gitu ya. Bisa jadi Bapak sekalian, ibadah yang kita anggap remeh justru itu yang menyelamatkan kita dari neraka.
Bisa jadi ibadah yang begitu besar ternyata nggak diterima oleh Allah. Maka dalam masalah memperbanyak mana gitu ya, baca Al-Quran atau sholawat, sesuai dengan keadaan kita, Bapak sekalian. Kalau memungkinkan baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau contohnya tadi katanya ibu-ibu sambil masak, sambil apa, kalau nggak punya hafalan Al-Quran ya sholawat saja, itu jauh lebih baik daripada nyanyi-nyanyi yang nggak benar gitu. Nah, apalagi kata Haji Imamnya TikTok. Kalau orang barat itu bilang apa itu? Ngahaluang katanya, Masya Allah. Apa itu? Nyanyi-nyanyi nggak benar, nyanyi nggak jelas. Dianya aja nggak paham, apalagi orang lain gitu ya. Masya Allah. Jadi boleh Bapak sekalian perbanyak sholawat. Seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya setiap kali doa pasti bersolawat kepadamu. Kira-kira solawat saya harus berapa banyak ya Rasul? Silahkan kamu maunya seberapa, kata Rasul. Ya Rasul, saya jadikan solawat kepadamu sepertiga doaku. Kata Rasul, bagus sekali, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Ya sudah, kalau begitu 2/3-nya ya Rasul. Kata Rasul, bagus sekali itu. Kalau kamu tambah, lebih bagus lagi. Maka kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan semua doaku adalah sholawat. Maka kata Rasul SAW, idzan tukfa hamma. Kalau itu yang kamu lakukan, semua keinginanmu dipenuhi. Itu kata Rasul. Kemudian juga dan dosa-dosamu akan diampuni. Masya Allah. Jadi keinginan dipenuhi, dosa diampuni. Ini salah satu keistimewaan sholawat. Saya pernah menulis Bapak sekalian, kurang lebih ada 15 keistimewaan sholawat itu, Masya Allah. Banyak sekali keistimewaannya. Maka disesuaikan saja. Kalau ada waktu, ya apa yang memang benar-benar kita bisa luang untuk membaca Al-Quranul Karim. Dengan membaca silahkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau contohnya kita sedang nyupir dan kita nggak punya hafalan apa-apa, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat, perbanyak zikir itu. Jadi dua-duanya adalah ibadah yang sangat istimewa. Barakallahu fikum. Itu ya Pak, satu tadi ya, satu lagi. Oh, Masya Allah, turunnya Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama adalah surat Al-Alaq tadi ya, 1-5. Kemudian setelah itu diturunkan surat-surat yang lain. Lalu kenapa kok bisa di dalam susunan Al-Quranul Karim, Al-Alaq 1-19? Gitu ya, Masya Allah. Alikhwa hafizakumullah, kalau kita ditanya kapan diturunkannya ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19, itu memerlukan penelitian yang sangat rumit, Bapak sekalian. Maksudnya untuk menelaah sejarah itu. Dulu ada yang menyatakan Imam Ali bin Abi Thalib memiliki sebuah mushaf diurutkan sesuai dengan masa turun Al-Quranul Karim. Jadi dalam mushaf itu yang pertama Al-Alaq 1-5. Kemudian yang kedua Al-Mudaththir 1-7 contohnya. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang kedua Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir dan selanjutnya gitu. Al-Ikhwah. Namun pernyataan ini kata para ulama belum bisa kami buktikan karena sampai saat ini nggak ada bukti yang tertulis. Sangat sulit Bapak sekalian. Lalu kenapa Al-Quran kok bisa tersusun rapi 1-19 contohnya Al-Alaq? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sekalian, setiap kali diturunkan ayat, malaikat Jibril selalu menyatakan, Hai Muhammad, letakkan ayat ini pada surat tersebut. Setelah surat ini, setelah ayat ini, contohnya, itu selalu. Makanya kalau diturunkan Al-Alaq 1-5, kemudian anggaplah 1 tahun setelahnya diturunkan ayat yang ke-6, contohnya sampai ayat yang ke-19, maka malaikat Jibril menyatakan, Hai Muhammad, letakkan surat ataupun ayat ini di surat Al-Alaq setelah ayat yang ke-5, berarti 6 terus sampai 19. Dan Al-Quran di Lauhul Mahfuz sama dengan Al-Quran yang ada saat ini, Bapak sekalian. Sebelum meninggal Rasulullah SAW juga selalu mudarosah tadarus dengan malaikat Jibril, dan itu sudah tersusun rapi. Rasul SAW juga menyebutkan kepada para penulis wahyu, Zaid bin Thabit ya dan sebagainya, itu kata Rasul SAW, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Masya Allah. Jadi akhirnya tersusunlah
rapi. Nah, itu dibahas di dalam ilmu nuzulul Quran. Ilmu turunnya Al-Qur'anul Karim itu diceritakan di sana Bapak sekalian. Barakallahu fikum. Jadi mushaf yang ada ataupun Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz sama dengan yang ada saat ini di hadapan kita Bapak sekalian. Jazakumullah khair. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru dari saya dan dari setan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhol. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita. Semoga Allah menambah keberkahan untuk beliau dan untuk kita semua. Dan saya ingatkan untuk tutup pagi.